Shalom. Ketemu lagi kita di sini. Puji Tuhan, semua sehat. Amin. Oke, ide khotbah ini sebenarnya tadinya saya pikir mau sharing sama Bu Wati atau teman-teman saat lagi pelayanan di Iktus. Tapi saya pikir kalau saya cuma sharing sama Ibu Wati atau teman-teman di Iktus, skopnya cuma kecil. Tapi kita semua di sini, saya percaya semua yang ada di ruangan ini sudah pernah dilayanin, amin. Ya mungkin cuman saya tidak tahu apa ada yang belum, tapi saya percaya semua yang duduk di sini semua sudah dilayani. Ya ada satu dua yang mungkin belum, tapi saya mau sharing. Hari ini saya mau bahas tentang pencabutan akar kuasa gelap dari warisan. Saya yakin semua di sini sudah pernah melewati sesi demi sesi waktu di Iktus Ministry, betul enggak? Ya, jadi waktu pertama kali kalian melangkah di Iktus Ministry, tujuannya satu, ingin dilepaskan, ingin mengalami terobosan, betul enggak? Ya, sampai hari ini kembali lagi kita akan menguji lagi ya, apakah kita betul-betul sudah mengalami terobosan itu atau belum. Semua kembali kita cara mengisi kemerdekaan dalam ketika kita mengikuti sesi demi sesi. Sekarang ini jujur kami di Iktus Ministry walaupun kurang lagi orangnya tapi kami percaya walaupun seberapapun kami yang melayani di Iktus Ministry, Tuhan akan memberi kekuatan karena ada doa-doa dari teman. Yang mengerjakan bukan kita tapi Tuhan, amin. Dan saya akan membahas hari ini tentang pencabutan akar. Jadi apapun yang kita lakukan di sini hari ini, baik yang sudah dilepaskan maupun yang belum, ingat ya, apa yang kita tabur kita tuai, itu enggak main-main. Karena hari-hari kita melakukan pelayanan, tidak ada satupun orang walaupun dia punya gelar panjang, dia boleh sekolah tinggi teologi, apapun bentuknya, tapi tidak ada satu orang pun yang tidak ada kuasa kegelapan jika kita memberi hak. Tapi bedanya orang-orang yang sudah dilepaskan, jangan sampai roh jahatnya kembali lagi, itu permasalahannya. Ingat ya, roh jahat itu selalu mencari untuk supaya dia bisa kembali lagi ke kita. Tapi jangan sampai tempat yang sudah dibersihkan dikotorkan kembali. Amin. Oke, saya berusaha karena memang teori sama praktek pelayanan di lapangan jauh berbeda. Mungkin kalau saya di lapangan lebih lancar untuk berbicara atau saat lagi konseling lebih lancar. Dan ini pelayanan kita dulu Pak Ferdi waktu tahun 2008 pernah berdoa dan tiba-tiba Tuhan bilang begini, aku mau pakai kamu untuk menghancurkan kerajaan iblis. Dia tanya gimana caranya Tuhan, buat buku melalui pelayananmu. Memang kami waktu itu bingung, gimana caranya ya? Waktu saat kita masuk dalam teknik pelayanan, karena Tuhan bilang buat buku melalui pelayananmu. Nah kalau pelayanan berarti ada ketika masuk pelayanan Tuhan berbicara di situ. Ternyata betul. Setiap kita masuk pelayanan, Tuhan bilang yang ini dicatat, ini jangan, ini dicatat, ini jangan. Sampai rangkum 2 tahun buku ini terjadi. Ya, 3 tahun, oke, 3 tahun. Jadi ketika buku ini selesai, ini jujur ya, kita juga bingung waktu itu, gimana caranya Tuhan. Tapi waktu kita masuk pelayanan, tiba-tiba Tuhan kasih kasus. Padahal setiap hari kita lewatin kasus ya, waktu kita Iktus Ministry ini berdiri dari tahun 2000 sampai sekarang 2025 ya, 25 tahun puji Tuhan, itu semua karya Tuhan, bukan karya kami, tapi karya Tuhan. Tapi masalahnya, puji Tuhan kalau Tuhan masih mau libatkan kami untuk melaksanakan ini, kami tetap sampai hari ini setia mau melayani Tuhan melalui Iktus Ministry. Dan waktu kita masuk dalam pelayanan, waktu dari tahun 2000 sampai 2008, itu waktu masuk dalam pelayanan ya begitu-gitu aja, kita masuk dalam pelepasan begitu-gitu aja. Tapi kita ngalamin satu kasus, kenapa ada beberapa orang tiap habis dilayani kok kembali-kembali ada roh jahatnya bisa kembali. Kenapa ya? Kenapa ya? Kok haknya sama ya? Kok sama ya? Sampai kita bingung. Ternyata 2028 sampai 3 tahun baru jadi buku ini, Tuhan bilang begini, aku mau pakai kamu menghancurkan kerajaan iblis dalam diri Anda. Tuhan pernah ingat Pak Ferdi gini, kalau kamu pelayanan jangan cuma tebang pohon. Tebang pohon, kalau misalnya di rumah kita nih banyak daun dari pohon, kotor sekali. Tiap hari kalau kita
nyapu terus capek kan? Gimana caranya? Kita tebang, tambah subur dia. Tapi kalau kita cabut sampai ke akar-akarnya, selesai. Pohon itu tidak akan bertumbuh. Begitu juga Tuhan mengajarkan dalam cara teknik pelepasan. Kalau kita pelepasan, jangan kita cuman tebang pohon atau kita usir. Oh, umur sekian tahun dia terlibat kuasa kegelapan, umur sekian tahun dia melakukan ini dan itu. Dan akhirnya diusir di umur segitu. Tidak menyelesaikan, karena apa? Sumber masalahnya adalah di dalam akar. Nah, akar di sini kita bicara dalam kandungan. Mungkin sebagian besar ada yang masih baru yang bisa, dan dari 2008 ke 2000 jadinya buku ini sampai hari ini itu makin hari makin mengembang. Kita lihat kok makin berbeda cara Tuhan ngajarin pelepasan. Enggak seperti mungkin orang-orang yang di tahun 2012 sampai hari ini, itu kesininya makin hari makin Tuhan memperluas dan sangat berbeda, dan kita ketemu kasus demi kasus sangat berbeda ya untuk cara menyelesaikannya. Dan makanya kita bilang, kenapa saya hari ini tergerak untuk bawa pelayanan pencabutan akar kuasa gelap dalam yang diwariskan, karena kita semua sebenarnya bisa ya, karena kita semua bisa. Makanya saya bilang saya mau bagi-bagi buat teman-teman supaya ketika di luar sana kalian juga bisa praktekin yang hal yang sama. Karena satu hari kita nggak tahu, suatu hari bisa jadi Tuhan pakai di ruangan ini ada beberapa orang atau banyak mungkin Tuhan mau mengembangkan Iktus Ministry melalui jemaat yang di sini, di Chosen. Kita nggak tahu ya, karena belakangan kita dapat kasus yang aneh-aneh. Ada orang cuman dia baca buku, toto keluar darah dari tangannya, dia foto. Dia bilang, "Kak, aku cuman baca tapi kok keluar darah ya?" Dan ada lagi orang kasus dia kalau dia mau baca firman dia nggak bisa baca firman, tapi ketika rohnya diusir dia bisa. Tapi anehnya kalau dia baca koran dan yang lain, mungkin saya udah pernah jelasin di sini, dia bisa. Tapi kalau kita mau bilang, ini ada banyak cerita di dalam sini tentang kasus-kasus orang-orang yang ngalamin kelepasan. Ya, ini kesaksian. Tapi saya mau ambil garis besarnya. Kenapa pelepasan itu sangat-sangat penting? Kalau Tuhan saja melakukannya, makanya kalau dibilang mungkin kurang lebih 35% pelayanan Tuhan adalah pelayanan pelepasan di dunia. Karena dia tahu ada banyak manusia yang membuka celah kepada kuasa kegelapan sehingga apa? Jadi bermasalah. Ya, bukan berarti kalau kita baca firman terus kita sudah melakukan, kita sudah berdoa, langsung otomatis bersih. Pada dasarnya Tuhan ciptain kita, ya betul, sangat-sangat sempurna. Sangat sempurna. Tapi berjalannya waktu, nah ini saya akan bahas ya. Saya akan ikutin step-step di dalam pelayanan supaya kita semua dapat melakukannya. Ini anggap aja kita lagi belajar, karena saya kalau bilang khotbah mungkin rada kikuk, tapi kalau suruh bilang sharing, ini hari-hari di pelayanan, jadi saya coba untuk menyampaikan, amin. Jadi pelepasan sangat diperlukan bagi setiap orang. Pada dasarnya semua orang pasti ada yang diwariskan melalui dosa. Ya, kalau kita lihat dari Adam dan Hawa sudah sebenarnya. Tapi hari ini orang bilang, tapi semua sudah selesai. Tidak, di lapangan kita lihat sangat-sangat. Bahkan yang sudah dilayani pelepasan pun, roh jahat masih bisa balik-balik juga. Kenapa? Karena kita yang bikin pintunya. Kita yang bikin celah, sehingga apa? Sampai hari ini, kalau kita buka pintu terus, terbuka lagi lebar yang baru. Amin. Oke, saya mau tanya nih, sebelum masuk pelayanan. Kita percaya Tuhan ada di sini, amin? Amin. Ada di dalam hati kita, amin? Amin. Ya, pertanyaan saya, ada roh jahat juga nggak di kita saat ini? Hah? Jujur, siapa yang bilang nggak ada? Boleh angkat tangan. Nggak apa-apa ya, ini kita belajar loh. Kalau masih bingung, nggak apa-apa. Ada nggak roh jahat di tengah-tengah kita saat ini? Jempol. Karena apa ya? Karena saya percaya teman-teman udah banyak mendalami firman, dan jebakan ini kalau saya tanya sama orang lain di dalam pelayan, mungkin mereka pikir kehadiran Tuhan, roh jahat nggak bisa hadir. Betul, betul. Tapi masalahnya kan di pribadi lepas pribadinya juga bisa mengundang loh. Betul nggak? Ya, di pribadi lepas pribadi bisa undang. Contohnya coba kita lihat di Markus 1 ayat 23 sampai 26. Oh ya, banyak baca firman ya. Ini kita belajar ya, ini cuman salah satunya aja. Markus 1 ayat 3,
Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Markus 1 ayat 23, Yudikus. Oke, Markus diulang. 1 ayat 23. Oke. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Lihat, perhatikan ya, di dalam rumah ibadat. Ini kita lagi ibadah nih. Di dalam rumah ibadah ada orang kerasukan roh jahat. Artinya roh jahat bisa masuk, tapi bukan di semua orang. Tapi yang punya hak pasti bisa masuk. Lanjut, Orang itu berteriak, terus lanjut. Markus 1 ayat 24, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Lihat, dia di dalam sini, di dalam seseorang, tapi dia juga gentar karena Tuhan berkuasa di lingkungan. Tuhan, dia nggak kuat masuk dalam hadirat Tuhan. Walaupun dia ada di dalam seseorang, karena dia punya hak. Tapi dia tidak kuat dengan hadirat Tuhan, ya. Ya kita banyak alamin di dalam pelayanan juga. Kita baru mau masuk, ada pernah waktu itu Pak Ferdi satu kali di Cempaka Putih, orang yang kita tidak kenal, tapi dia waktu lihat Ferdi, dia belum kenal. Dia bilang, Ferdi gue bunuh loh. Umurnya maaf ya, udah ada rada kayak nenek-nenek ya Fer ya. Gue bunuh loh, gue bunuh. Tapi dia bilang gue bunuh sampai dia jatuh sampai ke lantai. Sampai ke lantai, akhirnya dia teriak, wah gitu, udah kelar, udah disadarin masuk. Lihat ya, ibu ini belum kenal sama Pak Ferdi, berjumpa aja baru pertama. Tapi roh jahat tahu. Kehadiran Tuhan di dalam kita, roh jahat tahu. Saya kemarin waktu lagi persiapin khotbah, jujur, saya lagi ngobrol sama Intan, tapi saya pulang pergi ke toilet terus. Aduh sampai bingung saya, tapi sakit perut enggak, pulang pergi. Saya baru sadar, saya tumpang tangan, saya bilang Tuhan, saya minta ampun kalau saya enggak tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Karena saya lagi mau ngelola tentang pelepasan. Akhirnya saya minta ampun sama Tuhan, saya minta perlindungan semua. Saat itu juga enggak ke belakang lagi. Padahal dari rumah saya berangkat semua udah terus-terusan saya ke belakang. Saya sampai bilang sama Intan, mau ke toilet. Intan mungkin lihat saya nggak bilang sama dia, bolak-balik saya ke toilet. Tapi pas saya bilang saya minta perlindungan Tuhan, saya sadar baru saya bilang Fer, tahu nggak Fer, tadi gue buset bolak-balik berapa banyak kali. Tapi abis minta beresin sama Tuhan, tiba-tiba plek stop. Kenapa? Roh jahat tidak mau saya mempersiapkan ini. Ya, oke lanjutin. Engkau datang hendak membinasakan kami, aku tahu siapa engkau. Nah, roh jahat tahu banget siapa engkau. Tuhan Allah yang maha tinggi. Bangga ya kalau misalnya Tuhan betul-betul berdaulat dalam kita, dia sendiri takut. Tapi ini orang yang kita sebut ini adalah orang yang memberi hak. Masalahnya dia mau merusak orang ini, tapi dia takut sama Tuhan karena kita tetap milik Tuhan. Ya, dia lihat di situ. Engkau datang hendak membinasakan kami, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Luar biasa nggak Tuhan kita? Lanjut. Markus 1 ayat 25, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Diam, keluarlah daripadanya. Otoritas, ya. Kita juga sebagai orang percaya, kita juga punya otoritas dikasih sama Tuhan. Tapi jangan sampai ketika kita ngusir, kita yang diacak-acak. Kenapa? Karena kita tidak bergaul dengan Tuhan dengan benar. Bukan cuma Tuhan, tapi firman-Nya. Ya, terus lanjut. Markus 1 ayat 26, roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Bayangin ya, kita ngaku kita anak Tuhan, tapi waktu masuk dalam pelepasan roh jahat masih bisa nyakitin kita. Ini kita di dunia loh, sadar. Kita semua ini di dunia, tapi kita bisa disakitin sama kuasa gelap luar biasa. Bahkan kita pernah di daerah satu Pekalongan atau apa, berapa hamba Tuhan udah ngelayanin, dia bisa lari di tembok, dia lari aja di tembok. Waktu itu kalau nggak salah Bang Jo ikut sama kita juga ke pelayanan ke luar kota itu ya. Tapi waktu masuk, lihat waktu saat kita bilang jangan mau dikendalikan sama kuasa gelap, kendalikan kita bilang. Waktu kita bilang suruh kendalikan, orang itu baru mau jadi tapi tiba-tiba dia bisa kendalin. Tuhan bisa memisahkan darah roh jahat sama darah manusia. Akhirnya dia keluar, dia manifestasi, dia cuma keluarin darah-darah kental sampai banyak. Tapi hebatnya Tuhan, setelah itu selesai, ya puji Tuhan, ya dia bisa ngalamin terobosan rohani. Dan kalau kita lihat di daerah, dulu kita sering ke daerah karena dulu kita belum punya gereja, ya kita masih ministry. Tapi sekarang puji Tuhan, Tuhan kembangkan dari Iktus Ministry jadi gereja. Dan gereja-gereja Tuhan di sini juga dapat melakukan yang sama seperti kita.
Walaupun kita pasukannya cuma dikit, tapi lihat Tuhan bisa percayakan ribuan data jemaat di bawah situ one by one sampai hari ini. Bukan kehebatan kita tapi kuasa Tuhan yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, kita semua mau nggak dipakai sama Tuhan? Masalahnya gitu, karena hari ini penuaian loh. Kita harus menuai banyak jiwa, banyak orang yang keluar di sana yang lagi menunggu kelepasan dari Tuhan, mengenal Tuhan. Ya, ini tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Saya percaya kalian semua adalah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan mau pakai untuk ngalamin terobosan. Oke, untuk itu kita perlu pelepasan supaya terjadi terobosan rohani. Coba buka di Yohanes 15 ayat 2. Kalau nggak salah media minggu lalu sudah singgung ayat ini. Silakan dibaca. Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, kita sudah ngikut Yesus, tapi kalau kita kalau kita nggak dibersihin melalui pelepasan, tidak mungkin kita bisa ngalamin terobosan. Karena apa? Kita nggak tahu sejarah warisan dari leluhur, nenek moyang, orang tua kita sampai hari ini. Itu harus dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan, kita akan ngalamin masalah. Nanti saya akan jelasin semua step-step, saya coba rangkum semua dalam satu pelayanan di Iktus Ministry supaya teman-teman bisa ngerti di sini. Dampaknya juga ke kita masalahnya, ya. Oke, kalau kita nggak dibersihkan, kita nggak akan bisa berbuah lebat. Ya, lihat kalau kita lihat satu pohon itu layu mati, pasti nggak bisa lebat, betul nggak? Ya, makanya kita harus dibersihkan supaya kita bisa berbuah yang baik, ya. Oke, coba kita, tetapi pelepasan jika disertai dengan pertobatan. Kalau kayak gini loh, misalnya kalau kita pelepasan, ya teman-teman di sini udah pelepasan kan? Amin? Udah ya? Suaranya tadi kayaknya lebih enak ya, sama ya? Ada perubahan mungkin Pak Phil? Kayaknya lebih cempreng gitu, kayak tadi lebih bulat, lebih enak. Oke. Ya kayak gini, makasih Pak Philip. Jadi kalau kita sudah mengalami pelepasan, tapi kita nggak ada perubahan, misalnya kita tetap flat-flat gitu aja, resikonya ini coba lihat di Matius 12 ayat 45. Matius 43 sampai 45. Coba dari 40 dulu. Matius 12 ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Nah, ini nih roh jahat yang udah diusir nih dari hak-hak roh jahat yang pernah ada tinggal di dalam tubuh seseorang, ya. Dia mengembara, dia masih cari waktu momen yang tepat untuk bisa kembali. Coba lanjutin ayatnya. Matius 12 ayat 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Nah, ingat, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan. Dia pernah tinggal di dalam seseorang yang pernah dilepaskan, tapi dia nggak mendapatkan tempat yang lain. Kenapa? Setiap roh jahat itu dia punya kayak gini ya. Kalau di keluarga kita warisannya misalnya A, pasti keluarnya A juga. Nah dia bilang, gue mesti cari di sini karena gue keluarnya dari sini nih. Ini jalur gue mesti perkuat. Gimana caranya? Dia cari celah supaya bisa kembali ke tempat yang semula. Dilanjutin. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Nah dia tahu nih, orang udah dilepaskan, benar, kosong, bersih, rapi. Masalahnya, kalau orang sudah pelepasan, tapi kalau dia nggak isi tempat yang kosong itu dengan firman kebenaran, bahaya untuk kita. Dilanjutkan. Matius 12 ayat 45, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh jahat lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, saudara sudah pernah dilepasin? Tempat yang kosong udah diisi dengan kebenaran? Sudah bertumbuh? Kok makin kecil? Lihat ya, makanya kita selalu bilang begini, ada orang kalau telepon kita bilang begini, Bu, saya kepengen sekali bawa keluarga saya atau papa saya atau mama saya atau anak saya. Kita selalu pertimbangan begini, kalau orang yang belum siap, jangan coba-coba dipaksa. Karena apa?
dalam nama Yesus roh jahat pasti harus keluar, betul nggak? Harus dia keluar. Tapi pertanyaannya, ketika keluar tanggung jawabnya, itu yang makanya selalu kalau pelepasan selalu dibilang ketika sudah selesai bertanggung jawablah atas tempat yang sudah dibersihkan supaya tempat itu benar-benar bisa diisi dengan kemerdekaan yang benar, betul nggak? Jadi nggak main-main. Kalau kita masuk dalam pelayanan, orang yang misalnya nggak siap, dalam nama Yesus roh jahat harus keluar, pasti. Tapi masalahnya ketika sudah keluar, betul nggak dia mengisi tempat yang kosong itu dengan kebenaran Tuhan? Ya, jadi bukan berarti kita udah pelepasan, terus banyak orang dengan gampang lagi ngomong, gue udah pelepasan di sana, kok gue nggak bertumbuh? Sadar nggak dia ngomong begitu? Kenapa dia nggak bertumbuh? Karena dia cara ngisi kemerdekaannya nggak benar. Udah pelepasan, masih kembali ke dosa lama, ke dosa lama, ke dosa lama. Sadar nggak? 7 kekuatan masuk lebih kuat dan akan melakukan lebih jahat dari sebelum kita berdosa saat semula kita belum diusir. Makanya kesadaran kita masing-masing ketika kita memilih untuk pelepasan, kita wajib bertanggung jawab karena itu adalah bicara berkaitan dengan pertobatan. Tanpa pertobatan tidak mungkin kita bisa menjaga rumah itu bersih, betul-betul bersih dan kita mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kita. Amin. Oke, jadi konsekuensinya itu ya. Kebetulan ada ibu tadi saya lagi online duduk di situ. Saya sudah ikut Bu, puji Tuhan dia dari daerah, kita akan ketemu di Jakarta. Jadi bisa ikutan juga untuk bisa ngerti nanti kalau pas datang di pelayanan Iktus. Ya, oke, kita lanjutkan. Bicara pelepasan, ada banyak hal-hal penting di mana pelepasan itu diperlukan. Ya, hal penting itu yang menunjang pelayanan pelepasan. Kita harus tahu ada 4, kita mungkin cuman ambil 4 ya. Kalau kita dalam pelayanan Iktus Ministry, hal penting yang menunjang pelayanan pelepasan 1, kita harus mengerti firman dengan benar. Ya, nanti saya akan bahas satu-satu. Firman itu landasan dari pelepasan. Tanpa firman, pelepasan tidak akan bisa sempurna. Ya, banyak orang melakukan pelepasan, tapi kalau nggak ada firman, jadi salah arahnya. Tapi nanti saya akan jelaskan. Pertama, dia harus mengerti firman, supaya diluruskan semua fondasi-fondasi yang salah. Makanya perlu konseling. Makanya kita di sini kalau pelayanan pertama butuh konseling. Apa yang menjadi masalah orang jadi nyangkut begini begitu. Itu akan dijelaskan semua supaya apa? Supaya orang ngerti, oh posisinya di sini ya saya salahnya. Ya, bisa dari warisan, bisa dari dosa kita sendiri, bisa dari lingkungan. Banyak hal. Kedua, penunjang pelayanan pelepasan, yang pertama firman dasarnya. Kedua, memutuskan kutuk-kutuk generasi. Kenapa orang banyak bilang, oh kutuk sudah diselesaikan. Nanti kita akan buktikan bahwa walaupun kutuk sudah diselesaikan, tapi banyak orang membuat kutuk-kutuk baru. Ya, kalau kutuk-kutuk yang lama sudah dibereskan, kutuk-kutuk yang baru gimana? Kita akan jelaskan sebentar ya. Yang kedua, hal yang ketiga yang menunjang pelepasan, pencabutan akar. Nah ini yang hari-hari kita lakukan, pencabutan akar. Jadi apa yang diwariskan dari leluhur nenek moyang orang tua sampai yang kita kasih makan harus keluar semua. Tanpa ada pencabutan akar tidak akan selesai kasus orang. Dia akan mengalami masalah demi masalah terus. Makanya butuh sekali pencabutan akar. Makanya kan tadi kan awal saya bilang kan, kalau pohon kita cuma tebang, banyak orang ketika KKR ya, ketika hadirat Tuhan betul, ada orang banyak manifestasi. Tapi itu cuma yang begitu aja. Mereka keluar karena mereka nggak tahan hadirat. Kayak tadi Tuhan usir. Pertanyaannya, hak yang punya dia dia keluar. Dia memang bisa keluar, tapi dia akan balik lagi. Contohnya kayak begini. Saya beli rumah. Kemudian saya transaksi nih, hitam atas putih. Kalau saya nggak transaksi hitam atas putih, Rita udah kasih saya 1M. Terus Rita bilang, Karen keluar dari rumah gue. Kalau saya orang jahat, saya bilang, mana buktinya? Nggak ada hitam atas putih, saya nggak mau keluar. Tapi kalau ada hitam atas putih, suka nggak suka, hukum berlaku. Saya akan dilapor kalau saya nggak keluar. Dan saya berhadapan sama hukum negara. Ya, jadi nggak main-main, begitu juga hukum Tuhan. Kalau kita misalnya pelepasan,
Makanya sistemnya begini, pertama roh harus diusir dulu, roh harus diusir keluar, baru haknya dibatalkan, dibalik tanganin ke tangan Tuhan Yesus supaya tempat-tempat yang kosong itu diambil sama kuasa sama Tuhan Yesus. Nah, banyak orang ketika ngalamin KKR itu sebenarnya dia keluar sebentar, tapi dia punya hak. Nah, ketika misalnya gini nih, ada apa? Pemerintah lagi mau ambil perluasan tanah daerah rumah, ya, mau dijadikan apa, mall atau apalah gitu misalnya. Kita ada rumah di situ, kita punya sertifikat hitam atas putih atas nama kita, betul nggak? Kemudian ada intimidasi nih, biasa dari wah dia pakailah antek-anteknya orang kuat segala macem. Takutlah diintimidasi, ya setiap kali diteror, pergi dia. Tapi pertanyaan kalau dia pergi dari rumah, apakah dia tidak punya hak atas rumah dia? Hah? Tetap masih punya hak ya. Ketika orangnya intimidasi selesai, dia masuk lagi, dia tidur. Ini rumah gue. Tapi ya normal, takut. Begitu juga roh jahat. Dia punya hak atas hidup kita, dia punya hak 100%. Tapi ketika ada hadirat Tuhan, dia nginggap dulu pergi. Ya kayak tadi itu, ya dia di dalam seseorang, tapi dia tahu di dalam hadirat Tuhan dia nggak kuat, dia pergi. Benar nggak? Nggak mungkin tuh orang bawa-bawa ke sini kalau dia nggak punya hak, nggak mungkin. Tapi pasti punya ada pintu yang terbuka, harus diberesin. Nah, ketika udah selesai, harus dia kembali lagi. Nah, banyak orang ngalamin seperti itu ya. Dia di dalam hadirat Tuhan betul. Dia bisa kuat, tapi kemudian kenapa dia bisa kembali lagi? Kenapa? Masih punya hak. Tapi masalahnya yang punya hak udah diberesin, kalau sampai berlaku karakter yang sama berarti kamu buka pintu yang baru, 7 kekuatan masuk lebih kuat, jajal aja kasih makan terus. Ujung-ujungnya binasa pasti. Itu kesempatan loh. Pelepasan kesempatan Tuhan membersihkan supaya terjadi terobosan. Amin. Oke. Yang kedua tadi pemutusan kutuk, ketiga pencabutan akar. Dan keempat, pembersihan lingkungan. Ya, itu step-step kalau kita masuk dalam pelayanan pelepasan di Iktus Ministry. Jadi, kenapa mesti lingkungan? Nanti kita akan bahas satu-satu karena di lingkungan sangat penting. Kalau lingkungan gak diberesin, kitanya diberesin, capek juga kita bisa diintimidasi terus. Walaupun dia gak bisa masuk ke dalam kita, tapi minimal gak enak aja gitu atmosfernya. Betul gak? Oke. Kita sekarang akan bahas satu-satu ya. Ada 4 hal penting dalam diri seseorang yang harus dibereskan. Ya, tadi firman, kedua pemutusan kutuk, ketiga pencabutan akar, dan keempat pembersihan lingkungan. Sekarang kita satu-satu kita bahas. Coba kita yang pertama memahami firman dengan benar. Coba buka di Yohanes 8 ayat 32. Saya coba rangkum ya, karena sebenarnya ini tahu aja di sini banyak sekali, gak mungkin. Ini kata Pak Ferdi, udah sambung aja kedua, minggu depan, ketiga. Saya bilang kenapa gak 1 bulan, saya khotbah terus Pak Ferdinya duduk. Jadi saya coba usahain nih hari saya rangkum supaya selesai hari ini. Oke, Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita gak tahu firman, tidak mungkin kita ngalamin kemerdekaan, amin. Jadi kalau kita setiap hari kita abaikan, kita tiap hari bangun tidur, kita cuman doa, tapi kita nggak buka firman, artinya kira-kira firman kita makan kan kayak gini loh, setiap hari kan kita butuh makan, amin. Ya kalau nggak makan lemes nggak? Kalau hari ini kita nggak makan firman pagi-pagi, rohani kita yang lemes. Bagaimana kita mau berperang kalau kita nggak makan firman, amin. Kita wajib makan firman tiap hari, jadi bohong aja kalau orang bilang aku dipenuhi nama roh tapi nggak ada firman. Bagaimana dia bisa berperang kalau dia nggak bawa senjata? Senjatanya firman loh, betul nggak? Ya, jadi kita harus, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi satu, firman kita harus benar-benar tiap hari isi firman. Itu amunisi kita. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, nggak ada firman, bagaimana kita bisa jalan hidup kita langkah jalan menapaki dunia ini. Ya, hanya firman yang bisa menerangi jalan hidup kita. Nggak mungkin kita bisa jalannya benar kalau kita nggak ada firman.
Makanya kita butuh, kayak dibilang kan firman itu kayak pelita, kayak lilin ya. Itu cuma menerangi kita, nggak mungkin orang sebelah nebeng, dia nggak baca firman terus mau nebeng terang kita. Bisa kita sebelahan, tapi karena apinya cuma kecil, bisa aja kita lagi jalan ke kanan, dia ke kiri karena dia nggak punya pelita. Jadi masing-masing harus bawa pelita masing-masing. Firman Tuhan harus menerangi masing-masing. Ya, walaupun saya duduk sebelah Ferdi, belum tentu saya juga dapat apinya Ferdi. Makanya kita saling membagi pelita itu supaya masing-masing jalan punya terang sendiri. Jadi kalau kita lagi tersesat, terang itu bisa ngarahin kita balik karena ada terang. Betul enggak? Jadi firman akan menuntun kita supaya kita tidak salah melangkah ya. Makanya firman yang atas. Coba lihat di Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, ya. Bagaimana bisa kita mau dituntun sama Roh kalau kita sendiri tidak mengundang Roh itu dalam hidup kita? Bagaimana kita mau bisa tahu isi hati Tuhan sepanjang hari ini kalau kita nggak ada firman yang menuntun kita? Makanya orang banyak tanya gini, Bu, saya nih belum selesai tapi saya udah 10 kali bolak-balik baca firman. Amin. Tapi faktanya roh jahatnya ganas juga di dalam orang ini. Artinya firmannya itu nggak berkutik, bukan berarti Tuhan tidak berkuasa. Tuhan sangat berkuasa. Tapi orangnya harus bekerja sama juga supaya kuasa itu bisa tergenapi. Ya, jadi kita kalau mau roh jahat beres harus ada kerjasama antara kita ke Tuhan, ya. Tuhan akan menggenapi ketika kita menuruti firman-Nya, baru tergenapi, terjadi kuasa. Bagaimana mungkin kita minta kuasa tapi kita sendiri tidak bergaul dengan firman itu? Tidak mungkin, karena semua firman Tuhan itu berkuasa, makanya hidup kita adalah firman dihidupkan dalam hidup kita. Supaya firman itu bisa membakar setiap kegelapan dan menerangi hidup kita. Ya, banyak orang tahu, lihat kayak ahli Taurat. Udah pasti dibilangnya ahli. Kalau ahli berarti sangat hafal. Tapi siapa yang menyalibkan Yesus? Ahli Taurat, dia tahu firman tapi tidak punya hubungan intim dengan Tuhan. Akhirnya apa? Dia menyalibkan Yesus. Ya. Berulang-ulang kali mungkin saya kalau khotbah muter-muternya di situ-situ aja. Ahli Taurat sama 12 murid Yesus. Sudah jalan sama Tuhan aja Yudas masih bisa tersesat. Ya, yang ikut Tuhan aja. Artinya kan Tuhan tiap hari firman masuk ke dalam dia. Bisa tersesat. Apalagi orang cuma belajar firman tapi tidak punya hubungan intim. Dia belajar firman, wah gue mesti baca firman nih. Tapi kadang firman juga dipakai kayak kedukunan gitu. Ya, ini jawaban Tuhan. Tapi gak punya hubungan. Akhirnya gak tahu seleranya Tuhan, firman dipakai untuk kepentingan pribadi dan menguntungkan pribadi. Yang udah-udah bukannya untung, tersesat kamu. Makanya butuh Roh Kudus sebagai reminder. Dia akan mengingatkan ketika kita mau salah jalan. Salah kamu, beloknya ke sini. Kita taat, kita peka sama suara firman. Jadi makanya bukan cuma firman itu tapi kita harus benar-benar peka dengan suara itu. Makanya harus punya hubungan. Kalau nggak punya hubungan gak akan bisa pernah dapat jalan keluarnya. Ya, oke. Orang yang berkarunia tanpa disertai kebenaran firman pasti dapat disesatkan. Jadi firman di atas segala-galanya. Banyak sekali kita ketemu di lapangan, saya punya karunia ini, saya punya karunia itu. Tapi maaf ya, waktu kita mendengar karunia, semuanya gak berkaitan sama firman Tuhan. Kalau kita benar-benar bergaul sama firman Tuhan, ada gak di sini karunia ketika lagi bernubuat, Tuhan ngomongnya yang aneh-aneh? Ada gak sih? Dia menguatkan, dia menegur walaupun agak keras, bukan agak keras, karena firman itu menembus ya. Dia keras, tapi itu mendidik kita supaya kita benar-benar tidak dikuasai oleh kuasa kegelapan. Tapi banyak orang gak suka sama firman. Ketika ada teguran, nembaknya ke orang lain. Bagus tuh dia kena tuh. Itu firmannya buat dia banget tuh. Gue tahu tuh hari-hari dia. Padahal dia gak sadar. Kita duduk di sini semua firman itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Ya, firman itu membakar kehidupan kedagingan kita. Supaya roh Tuhan bisa bertumbuh di dalam kita. Ingat saudara, jangan seperti ahli Taurat juga. Jadi karunia harus disertai, diimbangi dengan firman.
tanpa firman, karunia itu jadi ngaco. Ya, maaf ya. Banyak sekali kita ketemu di lapangan, lagi ngobrol sama orang, dia membicarakan tentang karunia. Gue dapat dari Tuhan begini, gini, gini, gini. Dan gue minta uji. Paling serem nih kata-kata uji nih. Banyak sekali orang bilang, gue coba nih, nguji nih. Tuhan, kalau ini memang benar kayak gini. Padahal sebenarnya kadang hasratnya dia, itu yang dibilang waktu itu khotbahnya, roh sama jiwa nggak terpisah. Akhirnya keinginan daging dia ingin tercapai. Hasrat dia yang masuk di sana, akhirnya dia bilang kata Tuhan. Akhirnya itu menjadi dia pikir, oh ini karunia dari Tuhan. Tuhan udah kasih tanda sama gue. Ini cowok ini jodohnya gue banget nih. Tuhan udah kasih. 3 bulan kemudian cerai. Pertanyaannya, Tuhan berubah-ubah nggak? Enggak kan? Ya, nggak berubah-ubah ya. Artinya yang dari Tuhan itu pasti benar. Tidak akan berubah-ubah. Masa orang bilang, oh nanti begini, gini. Tiba-tiba, total terjadinya lain. Masa Tuhan bisa berubah-ubah? Maka kita bilang, ujilah setiap karunia yang dari Tuhan pasti dan tidak berubah. Gak mungkin saya bilang begini, Media, besok Media dapat Rolls Royce. Ya. Nanti Media, kalau pelayan kemana-mana ada sopir yang nganter. Kata Tuhan. Ya, Media nunggu terus, bertahun-tahun kagak keluar. Kira-kira terus udah gitu dia malah dapatnya misalnya Kijang Innova hitam. Misalnya nih, kan sekarang pertanyaan ini kita walaupun bercanda tapi ini kita fokus nih ya. Coba deh, kalau Tuhan bilang Rolls Royce mungkin gak Tuhan ganti Kijang Innova? Normalnya aja, kan Tuhan itu pasti ya dan amin. Firman dia itu berkuasa. Masa Media dijanjikan Rolls Royce dapatnya Kijang Innova? Apakah itu dasar dari firman Tuhan? Suara Tuhan? Gak mungkin ya. Jadi makanya kita bilang gak usah nguji-nguji lah. Mengalir aja, ikuti firman, nanti Tuhan yang genapi. Makanya Tuhan selalu bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, segala sesuatu ditambahkan. Amin. Oke. Jadi hati-hati ya, yang punya karunia, kita semua di sini main karunia ya, kita dilengkapi karunia. Kenapa? Ketika orang dibaptis, itu kita tubuh lama kita dosa lama kita dikuburkan, ketika diangkat kita diadopsi menjadi warga kerajaan sorga. Di situ Tuhan kasih nama yang baru dan Tuhan lengkapi dengan karunia. Karunia itu untuk dipakai melayani Tuhan. Kalian semua yang sudah dibaptis selam punya karunia. Kalau karunia sampai hari ini tidak dipakai, kalian bisa tersesat. Karena itu benih awal yang Tuhan kasih, karunia untuk melayani. Bukan melayani diri sendiri, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi karunia untuk melayani Tuhan dan harus berdampak, bukan untuk menghakimi. Amin. Nanti diuji semua, ya. Oke, coba lihat ya, berkuasanya firman Tuhan. Kenapa kita butuh firman Tuhan? Coba lihat di Matius 4 ayat 10. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lihat ya, Tuhan cuma iblis dengan kata ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Terus jemaat misalnya lagi masalah nih, lawan sama iblis, udah kehabisan akal tengking-tengking, ada tertulis. Roja tanya, tertulis apa? Apa ya? Gue kok lupa ya, kok gue gak tahu ya. Tulisannya apa? Buka ayat firman. Toto salah buka juga, bapakmu iblis, lah salah lagi. Ya, kalau kita gak memahami, kita buka main cilukba, akhirnya bapakmu iblis, lah kok gue dibilang bapak gue iblis? Karena dia bilang ada tertulis. Ya, jangan asal comot-comot firman, ada tertulis, giliran Roja tanya untuk ngalahin, tulisnya apa? Bapakmu iblis. Serem loh. Ya. Ini fakta loh, fakta. Banyak orang buka firman cilukba. Makanya waktu anak perempuan itu bilang sama saya udah baca sampai berapa kali dari depan sampai belakang. Kalau menurut ibu gimana? Kalau saya nggak pernah step yang dari depan sampai belakang. Kalau saya ya, saya tidak mau
kalian harus seperti saya. Tapi kalau saya, kita berdoa, tiap hari kan Tuhan tahu keperluan kita, betul nggak? Nah kita berdoa, nanti kita buka. Walaupun kita rasa nggak tahu apa nih yang kita butuh, kita buka nih. Ketika kita serak aja sama perikop itu, baca aja. Tapi firman itu akan menguatkan kita sepanjang hari. Nah orang banyak ketergantungan sama santapan harian, ya renungan pagi, nggak salah, nggak salah. Tapi renungan pagi atau santapan harian itu seperti suplemen. Suplemen, kita nggak bisa patokan di situ. Kalau dia lagi cerita yang lain, kita lagi pergumulan lain, nggak nyambung. Tapi tetap firman itu hidup. Tapi apakah dia sejalur sama kita punya problem? Belum tentu. Jadi firman santapan harian atau renungan harian bagus, tapi itu cuma sebagai suplemen penambah. Ya, tapi yang harus kita minta ketika kita bangun pagi, kita berdoa, kita minta firman, minta tuntunan Tuhan supaya satu hari ayat itu jadi rema buat kita, kekuatan buat kita. Satu hari kita nggak makan, kita lemes. Satu hari kita nggak makan firman, kita mati rohani. Terus kita ketemu berhadapan sama orang dunia, habis kita. Karena apa? Dunia juga bisa menarik kita. Dari mau ke gereja, udahlah nongkrong dulu di depan, ntar aja. Masih lama, ini biasa masih gandengan tangan nih. Belum, ntar aja. Ya, giliran orang udah mau khotbah, gue terlambat loh ya, aduh gak enak. Pura-pura, aduh gue sakit kepala gue. Jadi supaya pikir mau tahu bilang kalau terlambat karena sakit kepala. Ya, ingat loh, Tuhan itu melihat. Pelayanan itu punya Dia. Ketaatan, kesetia Dia yang bisa menilai, bukan kita. Banyak orang memposisikan saya sebagai anak kerajaan. Saya gini, ingat loh, raja itu cuma satu, kita itu tetap hamba. Sampai kapanpun hamba, tidak ada raja di dunia ini. Ya, mau ada pun raja di dunia, cuma sampai di dunia. Tapi jangan pikir kalau anak-anak raja iya, tapi nanti, bukan sekarang kalau kita di dunia. Oke? Jadi kalau kita mau istilahnya dalam satu persekutuan kita buka atau sebagai gembala sidang atau apa, tetap kita semua hamba karena kita menjalankan tugas, bukan kita sebagai tuan yang memimpin. Tidak ada tuan sama sekali dalam hidup kita, tapi Tuhan kita adalah Tuhan satu-satunya yang akan menuntun kita. Karena bicara kerajaan sorga, jangan buat pelayanan itu seperti kantor ya. Ada pemimpin, ada ketua, ada gini, ribet. Ya, semuanya itu Tuhan. Kita ini hanya hamba yang menjalankan. Amin. Oke. Jadi butuh pemahaman firman Tuhan yang benar supaya kita tidak disesatkan oleh pengajaran palsu atau api palsu yang dapat merusak kehidupan seseorang. Karena kalau orang bilang banyak sekali, kalau depan dia bilang ini, Bu, saya kemarin habis doain orang ini, waduh dia sembuh. Saya habis gini. Saya. Di manakah saya menikmati Tuhannya? Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Apa yang terjadi itu adalah karya Tuhan. Kalau kita sampai hari ini masih bisa hidup, itu karya Tuhan. Apa yang kita kerjakan, gue udah bikin gini, gue udah bikin gitu. Ya, gue. Akhirnya apa? Kan lu udah bikin, udah dinilai sama Tuhan, udah di dunia aja. Tapi kalau kita bikin sesuatu tanpa suara, gak usah orang dengar, gak usah bising. Lakukan aja. Upahnya kita yang terima kok, bukan orang lain. Jadi kalau melayani Tuhan jangan hitung-hitungan, ya. Kita harus sigap. Amin. Oke. Coba kita lihat di Kolose 2 ayat 8. Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya, jadi jangan sampai, tapi kata hamba Tuhan ini begini. Kita sering loh dengar di lapangan ya, kata hamba Tuhan tapi harusnya begini. Ya, contoh satu, perjamuan. Perjamuan itu kita harus junjung tinggi karena itu sakramen. Sakramen itu di mana perjamuan Tuhan mati dan dia menandakan, dia menebus dosa kita. Tapi ada juga sakramen yang diinjak-injak. Ya, terserah. Tapi kita di sini tahu bahwa kita harus menghormati. Tapi ada sakramen yang diinjak-injak, ya, dilempar, dicipratin di dinding. Tuhan bilang waktu itu sekali waktu kita pernah lagi doa. Tapi Pak Ferdi lagi doa ya waktu itu ya.
Waktu dia lagi doa, tutup bungkus rumah kami dengan darah Yesus. Tuhan bilang, aku tidak mati untuk benda mati. Aku mati untuk kita yang ditebus. Makanya doanya, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Bukan anjing kami, bukan rumah kami, bukan pohon kami, bukan gala-galanya. Ya, kalau ditanya, apa dong kalau gitu? Aku punya rumah, aku punya semua. Pagari dengan pasukan malaikat yang berpedang api. Itu kita minta perlindungan Tuhan. Benda mati dipagari, tapi darah Yesus bungkus dengan darah Yesus. Makanya kadang masih banyak orang yang doa, bungkus kami ruangan ini semua dengan darah Yesus. Gak bisa, darah Yesus buat manusianya ada di dalam sini. Jadi sekalian ngelurusin ya teman-teman, kalau doa, Tuhan tutup bungkus saya dengan kuasa darah Yesus, keluarga saya yang berkaitan dengan saya, tutup bungkus dengan darah Yesus. Kalau ruangan, rumah, hewan, pagari dengan pasukan malaikat. Apa yang menjadi aset-aset yang Tuhan percayakan bagi kami, lindungi, pagari. Dan Tuhan akan utus malaikatnya untuk memagari. Tapi darah Yesus itulah hebatnya buat kita, karena dia darahnya dia yang mahal. Ya, tidak untuk benda mati. Jadi lihat ya, banyak sekali juga orang memakai sakramen yang salah. Perjamuan bukan untuk tubuh manusia, tapi dengan cara yang salah melakukannya. Kita nggak bisa, makanya kita bilang jangan keluar dari firman Tuhan, semua harus presisi. 2 Petrus 2 ayat 1. 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ya, lihat, kalau kita nggak belajar firman dengan benar, kita bisa disesatin sama dunia. Udah lo anak muda, gaul lo, nggak usah terlalu fanatik lo. Itu bawa kebinasaan lo, benar nggak? Dia ngajak keluar dari firman Tuhan. Cuman firman Tuhan yang bisa menuntun kita sampai ke surga. Nah kalau dia meragukan firman Tuhan, akhirnya dia lagi ngajak kita sebenarnya katanya kayak gitu. Udah lo gak usah ikut Tuhan lo, ikut gue aja. Enak-enak kita happy-happy. Betul nggak? Terkadang antara kita mau pergi nonton film sama ibadah, enakan mana? Nonton. Aminin perkataanmu, iblislah bapamu. Maaf saya kasar kata, kenapa? Karena saya lagi menjunjung tinggi firman Tuhan. Maaf ya, boleh ya. Karena kita harus menjunjung firman Tuhan. Bukan berarti saya kasar, tapi itu kebenaran. Kalau kita berani menolak Tuhan, kita yang berkuasa. Jangan minta fasilitas dia kalau siap-siap mau binasa. Maaf, saya ngomong begini karena apa? Jangan sampai kita terikat sama kuasa gelap. Di dunia kita disiksa. Jangan sampai kalau kita kena sakit penyakit, sampai mematikan, kita tutup mata, kita sakit terus. Jangan salahin Tuhan, tapi dosa yang kita lakukan. Ya, bukti di firman ada kok. Maaf, bukan saya kasar, tapi saya lihat begitu banyak orang yang kena lumpuh, yang kena macam-macam sakit. Ayan, saya baru lihat di ayatnya Ayan. Ketika Tuhan usir roh jahatnya, orangnya sembuh dari Ayan. Nanti kita bukalah firmannya. Tapi banyak sekali di Alkitab ini tentang sakit penyakit. Kenapa? Ulahmu sendiri, bukan ulah Tuhan. Ya, jadi jangan main-main. Jangan main-main sama kebenaran. Ingat, Tuhan itu berkuasa. Tuhan baiknya luar biasa, tapi dia punya hukum. Akan menuntun kita juga, kalau kita benar, kita masuk surga. Hukum yang kita salah, kita masuk neraka. Oke, saya lagi bicara pelepasan karena saya lagi mengobrak-abrik kuasa kegelapan tahu bahwa dia tidak suka kalau kebenaran itu disiarkan. Dan dia mendengar karena dia akan kehilangan hak. Jadi saya harus menjunjung tinggi firman Tuhan di tempat ini. Amin. Oke, hanya firman yang dapat memerdekakan atau membebaskan seseorang dari ikatan kegelapan. Amin. Jadi ini dasar firman ya. Sekarang saya masuk yang kedua, pemutusan kutuk-kutuk generasi. Mengapa pemutusan kutuk penting? Kan Yesus sudah mati menjadi kutuk bagi kita. Banyak orang bilang begitu kan? Harusnya udah selesai dong. Oke, kita buka coba sama-sama di Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya, ya terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib.
Sebenarnya cara kerjanya kayak begini loh. Tuhan sudah menebus dosa kita. Kita udah dikasih akses nih sama Tuhan seperti kartu ATM. Seperti kartu ATM ya. Udah dikasih modalnya untuk keselamatan. Gimana caranya ketika kita mau masuk ke dalam lepasan itu, maksudnya kutuk-kutuk itu untuk supaya bisa dilepaskan, gimana caranya? Ya kita harus ngerti dulu firman Tuhan. Kita harus ngerti dulu kalau kita punya kartu, apa yang harus kita lakukan? Melangkah dulu, bener nggak? Untuk keluarin duit, ya kita jangan ngomong QRIS kan sekarang udah gampang, kita ngomongnya dari ATM dulu, ini modal. Terus ketika kita melangkah, apa yang harus terjadi? Depan mesin ATM kita kan harus hafal. Coba kalau kita nggak hafal, pasti kartunya kecemplung, betul nggak? 3 kali, dunia aja bisa kasih tanda 3 kali. Tapi Tuhan kasih berkali-kali. Nah kita kalau kita sudah punya akses untuk dari Tuhan, pemutusan kutuk itu. Tapi kalau kita nggak melangkah dan kita juga nggak menerjemahkan firman Tuhan dengan benar, akhirnya salah akhirnya kita nggak ketemu, kita nggak dapat jawaban dari Tuhan, betul nggak? Betul nggak? Kira-kira nyambung nggak? Ya, jadi kita harus benar-benar ngerti ketika kita melangkah, kita harus tahu firman yang benar supaya kita nggak salah masukin pin, supaya kita nggak salah ketika kita mau melangkah ke sorga. Nah banyak orang pakai firman untuk pengertiannya sendiri, ada yang nggak nyampe-nyampe ke surga, kenapa? Pakai pemahamannya sendiri. Firman itu punya Tuhan dan Tuhan yang menuntun, bukan kita. Amin. Ya. Nah jadi kutuk itu sebagai akses, ya, akses antara kita sama kuasa gelap. Coba Yudi minta gambar 1 dong. Ya, itu ya. Ini kita, ini misalnya kita nih, ini jembatan, ini kutuk. Kutuk itu akses menuju kuasa gelap, ya. Nah, ini ketika kita, misalnya nih, kan Tuhan sudah beresin kutuk. Banyak orang masih bilang bego lo, goblok lo, kira-kira ngutuk orang gak tuh? Kata-kata kutuk kan? Ya, kita doain anak supaya bisa pintar sekolah. Ketika anaknya nyangkut, kenapa sih nih anak kok nyangkut? Ya emaknya bapaknya ngatain bego goblok tiap hari. Bagaimana mau pintar? Makanya kalau kita masuk pelayan pelepasan, kutuk kebodohan itu ada loh. Kutuk bodoh, kutuk sial itu ada. Jangan main-main, makanya mulut kita berkuasa. Kutuk aja keluarin terus. Engkau tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Ya, perhatikan hidup kita. Banyak keluar kutuk, kita makan sendiri buah ucapan kita. Jadi makanya aku bilang di sini firman itu nggak main-main. Ketika kita salah berkata negatif, yang dapat roh jahat. Jangan salahin Tuhan kalau kita bermasalah. Tapi kalau ketika kita ngomongin yang positif, itu dari sorga asalnya. Ya, jadi kutuk ini menjadi akses. Manusia, dia ketika melakukan ucapan kutuk, dia nyebrang dan kuasa gelap bisa masuk ke dalam dia. Terus kita lihat contoh-contoh kutuk warisan ya, contoh aja. Coba buka di Ulangan 5 ayat 7-8. Ulangan 5 ayat 7, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, Allah lain, kita berhalain anak, kita berhalain orang tua, kita berhalain mobil kita berhalain rumah kita. Allah lain di hadapanku, ya. Berhala itu banyak sekarang, luas. Di zaman modern ini berhala HP. Ya, HP kalau nggak ada HP kita nggak bisa, kita nggak pergi ke sana-sana, wow bisa balik lagi. Alasannya nanti kalau orang hubungin nggak enak nanti kalau kita nggak nyaut, apalagi kalau kita masuk pelayanan. Wah kalau gue tinggal HP kasihan nanti kalau janjian sama orang yang datang nggak bisa. Alasan aja, HP nggak bakalan tinggal. Tapi kalau Alkitab ya udahlah, kita masih banyak cari. Oke, 3-4 terus lanjut. Ulangan 5 ayat 8, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang Masih ada banyak di orang langit. kan yang menyembah patung, ya masih banyak ya. Ya terus. Yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Terus. Ulangan 5 ayat 9, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Lihat, yang membenci aku, mereka udah buat jahat, menyembah patung, melakukan ini itu, ya.
Ketika orang tua melakukan itu, ingat masih ada buahnya loh, keturunannya mewarisi 3-4 keturunan ya. 3-4 keturunan. Jangan main-main. Ketika kamu misalnya main dukun, anak kamu juga main dukun. 3-4 keturunan itu akan warisin roh perdukunan. Kalau orang tuanya udah keburu beresin, puji Tuhan kalau belum sampai ke anaknya. Tapi kalau nggak diberesin, generasi kedua belum juga diberesin, tetap dia main perdukunan. Generasi ketiga nggak diberesin, tetap main perdukunan. Generasi keempat nggak main, makin tebel, mati anaknya, binasa kamu. Ya, ini balik ke kita semua, kita yang duduk di ruangan ini, perhatikan. Langkah hidup kita, apa yang kita lakukan itu semua buahnya loh. Terus kita coba lihat di, ya kalau kita lihat di Alkitab kan ada kutuk 3-4 keturunan, kutuk ke-7 keturunan itu orang yang sudah mengenal firman Tuhan tapi melakukan dosa kembali. Nah seperti kayak kita, udah dilepasin bikin dosa lagi, 7 keturunan loh kutuknya. Nggak main-main, tambah parah nggak? Seperti tadi kan 7 kekuatan masuk lebih kuat kan, 7 turunan. Betul nggak? Ya, kutuk 10 keturunan, ulangan 23 ayat 2. Coba kita lihat. Ulangan 23 ayat 22. Ayat 2. Ulangan 23 ayat 2. Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Lihat ya, Tuhan begitu tegas. Ini konotasinya, anak haram ini konotasinya salah satu sakramen atau pernikahan. Jadi ketika kita melanggar sakramen pernikahan, 10 keturunan. Jadi kalau orang cerai, orang yang lakuin ini itu 10 keturunan lagi mewarisin loh kuasa kegelapan, nggak main-main. Ya, anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Ya, ini sakramen loh. Nah banyak juga kadang saya suka ngelihat orang gak adil ya. Ya ini cuman perasaan aja ya, kita pakai perasaan tapi tetap bisa dimasukin juga. Jadi misalnya gini, ada orang yang kawin, dia dulu kawinnya bukan pengikut Kristus misalnya ya. Terus tiba-tiba dia naksir nih satu cewek yang pengikut Kristus. Kalau kita telusurin di firman, itu juga ada yang dibilang istri menguduskan suami. Bukan berarti hasrat kamu untuk mencari, oh dia karena dia ini kalau di Kristen boleh loh, kalau gua kawin berarti ini. Tapi bisa juga terjadi di mana kalau kamu sudah terima Yesus, kuduskanlah keluargamu itu supaya mengikut Kristus juga, berdoa. Ya, saya kemarin sempat pelajarin, saya bilang ini luar biasa Tuhan ya, tapi cara Tuhan. Tapi tetap tidak ada kata perceraian. Di dalam firman Tuhan, tegas Tuhan bilang tidak ada kata perceraian. Mau dia digebok kek, mau apa kek, udah banyak orang kan, wah tiap hari saya dipukulin terus, capek. Udah gak tahan rasanya, kabur dia. Awalnya kan dia bikin dosa satu, kabur nih. Karena kan sebenarnya kan tetap aja dia harus bertahan. Makanya buat anak-anak muda, kalau mau cari pasangan, saya selalu bilang begini loh. Kalau lu dilayanin, jangan sampai pasangan lu gak dilayanin. Ntar kalau dia punya roh kekerasan, kamu ada roh aniaya, digebok terus lu. Abis. Ya, aniaya panggil gini, kekerasan mukul gua dong, gua mau makan nih. Pas didapat, si kekerasan sama aniaya dapat makan dong. Di dalam dia kekerasan, di dalam saya ada aniaya misalnya. 2 roh dapat, keuntungan roh jahat dapat 2 orang, dia tepuk tangan, hore, gua hancurin 2 orang. Makanya anak-anak muda, kalau cari pasangan, beresin dulu supaya jangan sampai nanti kita punya keturunan jadi rusak juga. Kan kayak tadi 3-4 keturunan, kita nggak tahu nih masih berlangsung nggak. 7 keturunan, 10 keturunan, puji Tuhan kita udah diberesin, tapi jangan buka akses baru dong. Ya, buat anak-anak muda, jangan juga cari pasangan yang tidak seimbang di seberang. Entar gue bawa dia, biar dia jadi pengikut Kristus. Duduk diam di kaki Tuhan aja, berdoa enggak, terus mau bawa dia pengikut Kristus. Ya, bagaimana kamu bisa bawa orang lain kalau kamu sendiri tidak menjadi terang? Harusnya kita dulu yang jadi terang, tanpa perkataan, cewek ngikut semua. Ya,
Cewek-cewek yang benar-benar di dalam Tuhan, cowok ngikut semua. Tapi ketika ngikut banyak, seleksi dong. Yang mana yang dari Tuhan benar. Jangan sampai ngikut, tapi dia lebih cakep nih, udah dah itu aja dah. Jatuh lagi. Ya, buat anak-anak muda, jangan sampai cari salah jalan ya. Gelap terang tidak bisa jadi satu. Kalau kita mau jadi terang, jadilah kita dulu terang. Tuhan akan mengutus. Tuhan akan mengutus pasangan hidup. Ya, bukan yang kita cari. Ya. Nih Pak Gembala udah kawin masih amin. Anak muda. Enggak ya, canda ya. Dia aminin buat anak-anak muda. Itu berkat seorang gembala, amin. Amin. Wah, yang bapak-bapak yang jawab amin lagi. Oke. Ya, jadi lihat ya, ketika sakramen dipermainkan, 10 keturunan loh kena. Yang sudah punya anak, lihat, ketika kalian main-main dalam pernikahan, 10 keturunan yang kena. Jangan main-main sama pernikahan, amin. Oke. Melalui pemutusan kutuk, maka jembatan penghubung antara manusia dengan kuasa kegelapan terputus. Coba kita lihat gambar kedua, Yudi. Ya, yang tadi betul Yudi. Yang tadi jembatan roh, itu dia. Ya, ketika kita pemutusan kutuk, jembatannya roboh, betul nggak? Nah, pertanyaan saya, kalau jembatannya roboh, roh jahat udah nggak bisa masuk nggak? Hah? Ayo, bisa masuk nggak? Keluarin aja suara nggak apa-apa, aku nggak ini kok. Nggak bisa ya? Oke, kalau putus ya. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana roh jahat yang sudah nyebrang masuk? Nah, ini dia masalahnya. Ya kan? Ini kan roh jahat nih. Waktu pemutusan kutuk, roboh dong. Tapi yang sudah masuk ke sini bagaimana nih caranya? Itulah butuh pemutusan kutuk, melalui pelepasan juga. Roh jahat habis pemutusan kutuk, haknya dibatalin, roh jahatnya harus diusir. Ini harus melalui pelepasan. Nggak mungkin nggak lewat pelepasan. Ya, jadi kutuk sudah diselesaikan. Makanya waktu pemutusan kutuk kadang kita di lapangan, bukan kadang, sering. Baru pemutusan kutuk udah manifestasi. Ternyata hak dibatalin, orang jadi nggak stabil. Kenapa? Roh jahat di dalamnya rasa kepanasan. Karena itu ada pembatalan hak loh. Ada pembatalan hak. Ya, jadi harus pelepasan. Mau nggak mau, suka nggak suka. Pemutusan udah benar. Jadi kalau pelayanan jangan sampai cuma pemutusan kutuk. Selesaikan sampai pelepasan. Jadi pemutusan kutuk sangat penting supaya terlepas dari ikatan kutuk, baik itu dari keturunan maupun kutuk-kutuk dosa lainnya. Ya, coba kita lihat Ulangan 28 ayat 2. Ini yang tadi saya bilang ya. Keputusan dengan kita, ucap berkat atau ucap kutuk. Coba dibaca deh ayatnya. Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya, kalau ini jadi berkat ketika kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Tapi lawannya Ulangan 28 ayat 15 coba. Ulangan 28 ayat 15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya. Nah, ini nggak ngelakuin firman Tuhan ya, terus. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Hari ini, nih dengar nih hari ini, terus. Maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kira-kira, kita bilang kan udah pemutusan kutuk, kalau kita bikin dosa terus, kira-kira kutuk ini mencapai kita nggak? Dalam segala aspek perbuatan negatif, itu semua jadi kutuk. Kutuk itu menghalangan kita untuk mengalami terobosan rohani. Ya, jadi jangan salahin Tuhan. Tuhan, kenapa saya begini, saya begitu? Ya, ketika bikin dosanya enak, ketika dampaknya dapat, nggak mau terima, nyalain Tuhan. Tuhan terus yang disalahin, korbannya Tuhan, korbannya Tuhan. Oke. Cobalah teman-teman, kalau kita lagi ada masalah, kita ngalamin masalah, belajarlah kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, supaya jangan Tuhan yang menjadi korban. Oke? Karena itu
jadi kutuk buat kita loh. Betul? Ya, nggak main-main. Oke, jadi kira-kira ngerti ya, ini step yang kedua tadi ya. Jadi pertama firman, kedua pemutusan kutuk, sekarang kita masuk yang ketiga, pencabutan akar. Oke, berbicara pencabutan akar, di mana ada yang telah diwariskan dari leluhur, nenek moyang, orang tua kita maupun kita sendiri melakukan dosa. Akarnya harus dicabut sampai tuntas supaya roh jahat tidak berkuasa lagi atas seseorang. Jadi kalau kita sudah pemutusan kutuk, tapi kalau akarnya nggak dicabut sampai tuntas, tetap dia masih punya akses di dalam hidup seseorang. Ya, coba kita lihat. Ini saya kadang-kadang di tengah-tengah khotbah yang biasa saya bawa juga firman ini. Coba buka di Roma 7. Ini yang dibilang diwariskan ya. Silakan. Roma 7 ayat 19 sampai 20. Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ya, jadi oke. 20-nya jadi Roma 7 ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam ya, aku. ini Paulus ngalamin satu dilema, 60% lebih mungkin kita lihat perjanjian baru dia bikin. Tapi dia ngalamin satu dilema, dia bilang begini, aku selalu mau berbuat yang baik, yang aku lakukan jahat. Akhirnya dia ambil kesimpulan, ini bukan aku lagi, tapi dosa yang ada di dalamku. Dia menyadari ada satu sosok kuasa kegelapan yang mengendalikan dia. Ya, kayak ulang-ulang kalau nanya sama orang marah boleh enggak? Tapi banyak orang bilang boleh. Saya bilang kalau boleh berarti kamu lagi melanggar firman Tuhan. Kenapa? Salah satu firman Tuhan bilang gini, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Artinya kalau kita marah, artinya kita lagi melanggar firman Tuhan. Kutuk enggak? Balik lagi ke kutuk. Ya, kalau kita udah terlanjur kita marah, belajarlah minta ampun sama Tuhan supaya jangan sampai dia berakar. Kalau selama dia masih nemplok, ibarat kalau rumput terbang masih nemplok, belum berakar gede kan, bisa dicabut gampang, dibersihin. Makanya pelepasan, kadang kalau kita udah capek, pelepasan itu cuman 10 menit, itu namanya pembersihan ya. Tapi kalau kita diemin terus, kayaknya sah-sah aja kalau kita marah tiap hari. Jangan sampai udah berakar besar, maut yang menjemput kamu. Karena kutuk, ya. Tadi kan kutuk dibilang sama Tuhan kan, binasa. Betul nggak? Jadi ini kita semua harus lihat. Jadi Paulus bilang, aku selalu mau berbuat yang baik, yang kulakukan jahat, ini bukan aku lagi, tapi dosa yang ada di dalamku. Masuknya dari mana? Mazmur 51 ayat 7. Di sini nggak tahu ya kalau di TB, ayat 7-nya dalam kurung ya Yudi. Ayat 5 berarti, tapi ya oke, dibaca. Mazmur 51 ayat 5. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Yudi bisa gambar pohon? Nah, ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Ketika kita dilahirkan, kita sudah membawa dosa orang tua. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sejak dalam kandungan kita sudah mewarisi dosa. Nah, apa aja nih? Misalnya orang garis ayah kita, dia punya roh apa nih? Perzinahan misalnya, terus perdukunan, ya, sakit hati atau benci. Ini semua ketika orang tua bawa 3 roh, papa bawa 3 roh, mama bawa 3 roh, buahnya ini anak-anaknya makannya roh jahat. 6 roh masuk ke dalam seseorang. Nah, nanti dari 6 roh ini mengembang lagi, bisa bawa sampai sakit penyakit. Kayaknya saya butuh ini, boleh nggak sebentar nih, supaya saya jelasin dikit. Sebentar ya. Karena kalau nggak dijelasin, nggak apa-apa ya, kita belajar ya. Oke, miring dikit, mungkin ada teman kita di luar sana yang melihat. Teman-teman bisa lihat ya. Oke, bisa bantu bukain nggak nih? Ya. Oke, ini saya gambar pohon nih. Ya, ini misalnya ada 2 akar.
ini akar mama, ini akar papa. Ini misalnya siapa ya? Pakai contoh. Claudia dalam kandungan mama. Ya, ini ketika kita lahir ke dunia. Claudia bukan karena Claudia gemuk jadi gemuk, enggak ya Clau? Ini buat roh. Kalau Rizka soalnya kalau gambarin sini nggak cukup. Ya, oke. Ini akar dari mama, akar dari papa. Misalnya mama di sini ada roh benci. Di sini mama ada roh Isabel. Ya, di sini papa ada roh kekerasan. Di sini papa ada roh najis. Ya. Ini saya pakai yang hari-hari aja, tapi di buku itu banyak sekali contoh, ya. Dalam kesalahan aku diperanakan, tadi di Mazmur 51 ayat 7, dalam dosa aku dikandung ibuku, dosa pada dasarnya kita diciptakan sempurna segambar serupa Allah. Jadi Kejadian 1 ayat 26 atau 27 saya lupa, kita menjadi gambaran Allah, harusnya sempurna. Makanya saya tanya sama dokter, waktu itu pernah beberapa dokter dilayani, kebetulan dia kena tumor payudara, terus saya tanya sama dokter, dok ada sakit turunan enggak? Dokter bilang ada. Kalau dokter bilang ada, berarti dokter mau bilang Tuhan gagal dong ciptain kita, betul enggak? Harusnya kita ini sempurna. Ya, firman Tuhan berkata, roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan. Harusnya kita sempurna. Tapi kenapa kita bermasalah? Ini kuncinya, warisan. Dari leluhur nenek moyang orang tua sampai yang kita kasih makan. Sekarang kita mau kasih salah mama kita, nggak bisa. Mama kita juga punya orang tua. Nah, nenek kita juga masih punya orang tua. Salah siapa? Leluhur nenek moyang kita. Kita cuma kasih makan, oke? Contoh, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Pada dasarnya Claudia ini sempurna, tapi karena ada dosa orang tua, roh ini masuk. Mama bawa 2 roh, papa bawa 2 roh. Claudia lahir, jadi 4 roh. 1, 2, 3, 4. Ya. 5 tahun ke bawah kita nggak bisa kasih makan roh jahat. Anak kecil kalau diajak ngomong masih belum nyambung. 6 tahun ke atas, ya jangan nonton TV ya. Enggak mah aku nggak nonton TV. Tapi faktanya dia orang pergi, buka TV dia pelan-pelan. Udah mulai nalurinya udah mulai jalan, betul nggak? Nah, tanpa disadar, benci nih misalnya dari mama. Bagaimana caranya roh benci minta makan? 24 jam dia mulai minta makan. Dia panggil orang-orang, sakitin gue dong, nama gue benci, gue mau makan nih. Kita punya teman dari SD, SMP, SMA, kuliah, taruhlah kerja, masuk rumah tangga, ketemu mertua. Ketika kita terluka, respon kita salah, kita mulai kasih makan. Ya, kita nggak kayaknya, nggak apa-apa, gue nggak ketemu lagi dia waktu kita sekolah, nggak ketemu dia. Tapi sadar nggak, kita sudah membawa kasih benih benci. Nah, ketika kita bilang kita dilukain terus karena dia kirim orang untuk nyakitin kita. Semakin hari gue nggak bisa ngampunin lagi. Jangan kaget, rumahnya makin besar. Ketika rumahnya makin besar si benci ini, tuailah dengan sakit penyakit. Ya, ini bisa kena ke benci ini biasanya kena asma, ya, jantung, bisa nih karena main sesak di pernapasan, kanker hati, kanker payudara. Ini semua kita ketemu ketika kita layanin orang kena benci. Ya. Jadi kalau kalian di sini ketemu orang yang kena asma, jantung ini masih bisa lari kemana-mana ya, bisa lari ginjal, ini juga masih bisa dari benci bisa kena ginjal juga. Tapi yang paling mutlak ketemu di lapangan, asma, kanker hati, kanker payudara, udah pasti sakit hati. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang kenalan ada yang sakit, doain langsung, ampunin deh lu. Gampang kan, sebenarnya kita udah tahu kuncinya, ampunin aja. Ya. Dan ketika dokter ini saya tanya, ada sakit turunan? Dia bilang ada. Saya bilang berarti dokter mau bilang Tuhan gagal ciptain kita. Nah, waktu masuk dalam pelayanan, dalam kandungan dilacak, baru 0 sampai 4 bulan dalam kandungan, tiba-tiba Pak Ferdi nengking, roh benci keluar. Dia tanya, dari roh tumor ya, tumor ya. Tapi dia kerjasama sama kepahitan. Ketika diusir, pas dia pulang ya ada roh-roh lain yang diusir. Waktu itu dia mesti dioperasi. Dulu nama dokternya Evert Putirai, tapi sekarang sudah almarhum. Di Jakarta dia khusus buat dokter kanker sama tumor payudara ya. Tapi waktu itu dia sudah jadwal untuk Selasa dioperasi. Sabtu dia datang ke Iktus,
Minggu pagi atau ke Senin, dia telepon Pak Ferdi. Dia bilang gini, Pak, saya punya tumor mengempes. Lihat ya, ketika dia ngampunin, rohnya diusir, orangnya ngalamin kesembuhan. Ternyata di keluarganya semuanya kena benjolannya beda-beda, tapi ada benjolan. Ya, tapi ternyata semua kasusnya ketika kena sakit penyakit larinya beda-beda. Ada yang benjolan bisa di tangan, semua itu juga bisa dari kepahitan, ada banyak. Kita pernah waktu itu ngelain satu ibu, dia benjolnya di tangan. Waktu suruh ngampunin, tiba-tiba kempes. Ya, lihat, begitu rupa kuasa gelap, dia bisa bikin kita bermasalah, dia bisa bikin kita juga sampai binasa, ya. Jadi ketika kena asma, jantung, kanker hati, kanker payudara, ujung-ujungnya maut dan sakit loh, udah sakit, nggak bisa nikmatin dunia. Maksudnya dunia bukan dinikmatin, maksudnya dengan cara genapin rencana Tuhan. Pakai matinya binasa masuk neraka lagi. Ini baru dibenci. Saya cepetin dikit. Ya, Isabel ini cuma satu bawaannya rohnya penyesatan. Ya, kalau kita lihat baca di kitab raja-raja, Isabel itu jahat sekali. Jahat sekali. Dia pakai kekuatan dia, mungkin dia cantik ya, karena kalau sampai raja bisa nunduk berarti raja kan bisa banyak pilih perempuan, tapi kalau sampai nunduk sama dia berarti dia cantik. Salah satu dia bisa mentaklukkan raja untuk kepentingan kejahatan dia. Isabel ini hanya satu bawa roh penyesatan. Penyesatan seperti apa? Contohnya, misalnya media, saya sebelah sama media, ya. Terus saya bilang sama Ferdi, Fer, gue sebel deh sama media, dia begini. Walaupun sebenarnya tanda kutip, misalnya, media tuh memang nyebelin sebenarnya, tapi harusnya kuncinya saya mendoakan media, bukan cerita ke Ferdi lagi walaupun dia suami saya. Nanti Ferdi ngomong sama Suroya ngomong sama Yudet ngomong sama Ian, akhirnya berapa banyak udah disesatin melalui Ferdi, media. Saya kan yang lagi sebelah sama dia, sorry. Jadi kusut nih, ya. Maklum lah kalau lagi di sini agak tegang. Nah, jadi berapa banyak saya udah nyesatin Ferdi, Soroya, Yudet, Ian untuk benci media yang harusnya saya mendoakan supaya media bisa, makanya firman Tuhan bilang gini, apakah upahmu ketika engkau bersalaman dengan orang yang baik padamu? Enggak ada. Tapi kalau orang yang sakit kita masih bisa tolong, Tuhan bilang ada upah yang besar yang menanti bagimu. Kenapa? Karena mahkota itu diperuntukkan buat orang-orang yang benar-benar spesial. Dia tetap mengulurkan tangan seperti Tuhan mengulurkan tangan bagi kita ketika kita jahat sama dia. Bisa gak kita melakukan itu? Itu pengorbanan, itu pelayanan. Oke? Jadi Isabel ini cuma bawa roh penyesatan. Firman Tuhan bilang lebih baik taruh satu batu kilangan lempar ke dubir laut daripada menyesatkan banyak orang, ya. Ujung-ujungnya juga maut dan masuk neraka. Mungkin nanti ada sesi yang berikut di sini, saya nggak tahu. Udah kira-kira tahu, jadi saya tinggal tanya jawab ya. Ada sesi berikut nanti ketemu sama saya. Oke, buat juga yang dengar juga karena akan rencana ke Jakarta, jadi mungkin lebih mudah kita karena saya jelasin. Ya, jadi ngerti ya, tetap ujung-ujungnya mau masuk neraka. Nah, kita masuk ke kekerasan. Kekerasan, ini ujung-ujungnya kalau kita lihat biasanya lumpuh atau stroke. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus Allah. Ya, tapi bukan berarti orang stroke atau lumpuh itu karena dosa warisan. Bisa juga karena tidak taat dengan makanan, pola hidup. Ya, kita juga bejana ini milik Allah loh. Ingat, makanya saya selalu tegur ya, jangan ada yang makan cabai ya. Kenapa? Kita lagi berperang nih. Kalau kita sakit maksimal enggak? Maksimal enggak? Enggak ya, enggak maksimal. Ya, tapi ini bukan berarti kalau ada orang ngalamin gini, bisa dari warisan. Jadi leluhur nenek moyang kita, misalnya dia punya roh kekerasan, mau warisin nih karena enggak pernah dibatalin. Akhirnya orang ini kena, ujung-ujungnya akhirnya kena sakit penyakitnya, bukan cuman lumpuh, stroke, kalau dia sampai kasih kekerasan bisa juga macam-macam kita ketemu di lapangan. Roh jahat bisa buat kita sakit penyakit ya. Jadi ini termasuk salah satunya ini warisan, kita bicara warisan, kalau sampai kita terima itu warisan. Tapi kalau sampai juga kita salah pola makan, hidup yang tidak benar makannya, ya, kita tidak menjaga kondisi tubuh kita, pun roh jahat bisa pakai untuk merusak.
ujung-ujungnya akhirnya kita bermasalah. Oke, jadi jangan bandel-bandel pada makanannya jemaat. Kita lagi mesti berperang ke depan. Oke, jangan ngopi, jangan ngerokok. Itu ngerusak semua. Ya, ngerusak semua. Oke, setuju? Lanjut. Ini ujung-ujungnya maut dan masuk neraka. Makanya juga jangan kasih makan kekerasan. Kekerasan itu apa aja? Marah, memaki, memukul, ikut bela diri, semua kekerasan. Tapi kalau tanya polisi gimana dong harus bela diri? Dia harus terlatih untuk menjaga dia untuk supaya diserang. Kalau diserang sama itu, masa orang ke medan perang dikirimnya, lu belajarnya nari ya? Pas mau berantem nari-nari. Ya nggak mungkin lah. Kenapa? Kalau sampai dia dilatih untuk belajar bela diri, intinya karena dia harus mempertahankan untuk memperjuangkan bagi negara. Dia pakai di tempat yang tepat. Bukan berarti orang nggak ikut bela diri. Banyak orang kan dia bilang gini waktu itu, Bu, kan sekarang kan dunia makin jahat. Kita harus dong ikut bela diri. Saya bilang untuk apa kepentingannya? Dia bilang untuk menjaga diri. Saya bilang kamu salah. Kamu masuk zaman dunia modern. Kamu baru ancang-ancang, ditembak mati. Baru ancang-ancang memukul, ditembak mati. Ya. Tapi saya nggak usah cerita lagi kayak yang kisah orang Tuhan buka tangan, dia lagi mau diperkosa, dia bisa lewatin orang-orang yang jahat itu, mereka tidak bisa lihat dan terjadi pertobatan. Tuhan bisa melindungi juga. Jadi bukan karena kita bela diri, kita kuat karena kita ini. Lihat ada film apa ya Fer ya? Dia nggak mau pegang senjata sampai diketawain. Itu kisah nyata loh. Apa? Ya itu, ya. Jadi Exorits ya. Jadi film itu benar-benar dia nggak mau pakai senjata. Tapi lihat waktu saat peperangan, semua takut untuk ngambilin korban-korban di atas. Dia bisa turunin satu-satu sampai waktu dia diajarin tali temali untuk nurunin orang, ya. Dia bikin aneh sendiri, dibikin maaf ya, dibilang kayak tali bra. Sementara yang lain dikasih talinya simbolnya yang khusus memang kayak supaya ini. Tapi dia pakai, ternyata dia nurunin banyak orang diselamatkan tanpa senjata. Senjata kita adalah Tuhan. Amin. Jadi nggak main-main, oke? Jadi marah, memaki, memukul, ikut bela diri, ditaruh di posisi bela diri ini kalau taruh posisi yang salah, bisa mengakibatkan celaka buat kita, ya, dan mencelakai orang lain karena tubuh kita tidak dipakai untuk senjata kelaliman, amin, ya. Jadi kita harus jaga itu, tidak boleh. Tapi untuk tempat yang tepat kayak Joshua misalnya, atau yang lain Andreas, tugas di lapangan. Kalau misalnya diwajibkan harus ikut bela diri, mau nggak mau dia ketemu orang lain yang ganas-ganas, ya, masuk di penjara Joshua, pembunuh, pemerkosa. Giliran dia berhadapan dia nari kan nggak mungkin. Orang juga geli kali ya. Jadi nggak bisa ya. Jadi kita harus pakai dengan porsi yang tepat, amin. Dan ini juga bisa buat kita masalah ujung masuk neraka. Yang terakhir najis, ya. Ini warisan saya bilang. Najis ini misalnya orang kena najis, dia kasih makan najis, ini bisa kena kiste, tumor, kanker, miom. Ujung-ujungnya maut dan masuk neraka. Ayatnya di mana? 1 Korintus 6 ayat 15 sampai 16. Coba dibaca. 1 Korintus 6 ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-sekali tidak. Tuhan tidak mengizinkan tubuh kita dicemar oleh kenajisan. Amin. Jadi kita tidak boleh kasih makan roh najis dalam hidup kita. Terus lanjut. 1 Korintus 6 ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Ya, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul atau roh kenajisan menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Kalau orang menikah, dia bisa menghasilkan anak jadi daging. Ini bicara bayi, anak. Tapi di sini roh kenajisan bicaranya kalau dia menjadi satu daging, ini bicara benjolan yang bisa lari ke kiste, tumor, kanker, miom.
di kewanitaan atau mungkin pria prostat atau apa. Jadi jangan coba-coba main ke kenajisan, ya. Itu bisa lari ke benjolan. Lihat kalau maaf, kita bicara ini roh ya, jangan berpikir negatif. Orang yang masturbasi, tidak ada sosoknya, tapi dia bisa terangsang. Sadar nggak di dalam alam roh, dia sedang bekerja sama, dia kasih makan roh jahat itu perempuan cabul di dalam alam roh dan menjadi satu daging. Jangan bermasalah orang yang sering masturbasi, dia juga terima ngalamin benjolan, bisa kena sakit penyakit kista, tumor, kanker, miom. Orang yang nonton pornografi, dia bisa terangsang. Ya, tanpa disadar itu sosok. Ada orang yang terikat sama pornografi. Sadar nggak dia lagi kasih makan roh najis di dalam dia, semakin hari semakin tebal, benjolan itu makin besar. Memang sekarang nggak kelihatan, tapi tuainya nanti, ya, nggak main-main. Nah, orang yang melakukan hubungan di luar pernikahan yang sah, itu sakramen, bisa juga kena sakit penyakit. Orang yang gonta-ganti, ada yang kena kanker serviks, ya. Laki-laki juga ada benjolan. Mainnya di mana? Di kelamin. Jangan main-main sama najis, ya. Roh jahat berusaha gimana caranya dia merusak melalui sakit penyakit sehingga orang dibinasakan melalui sakit penyakit itu. Jangan lagi kita kasih makan roh najis. Jadi buat anak-anak yang baru pacaran, ingat ya, ada jarak yang harus dikasih. Oke. Ya. Jangan main I love you langsung gampang naik ranjang. Oke, anak-anak muda, ingat ya, ketika kalian nonton pornografi, roh najis itu lagi transfer. Ketika kamu terangsang, roh najis itu lagi bersetubuh dengan kamu. Kamu bilang kamu takut sama roh jahat, tapi kalau bersetubuh bagaimana? Tuailah sakit penyakit. Ya, oke. Jadi ingat ya, pernikahan itu kudus. Kenajisan itu kalau kita lakukan di luar pernikahan, itu baru namanya kenajisan, kita kasih makan. Tapi kalau kita masuk dalam porsi yang tepat, itu menjadi anugerah. Ya, menjadi anugerah. Jadi buat anak-anak muda, ketika pacaran, jangan kasih makan roh najis sembarangan. Kamu akan tuai nanti di hari kedepannya. Bukan saya nakut-nakutin, tapi ini firman Tuhan. Oke, ketika kita waktu itu layanin orang, waktu dia perutnya besar, toto nggak ada isinya. Dokter datang ke dokter, dikirain dia kena tumor atau apa kan, datang ke dokter, diperiksa kok nggak ada, makin hari makin besar perutnya. Ternyata kasusnya cuma satu, ya. Dia jadi ada kasus gini nih. Dia jagain lagi ngawas satu tempat. Nah kebetulan di satu tempat ini berkaitan sama kerohanian. Malam-malam dia lihat kok anak-anak muda ini pada nonton, apa? Dia pengawas di sana. Dia ngintip dong, ini ibu-ibu. Dia ngintip dong. Waktu dia ngintip, dia kan mesti tahu nonton apa. Kalau masih biasa mungkin dia masih bisa tegur. Tapi dia kaget ternyata anak-anak itu nonton pornografi. Padahal di wilayah kerohanian. Marah besar dia. Karena dia lihat ini gak layak untuk di sini. Dan itu juga mereka jamnya jam istirahat harusnya. Karena itu asrama. Waktu dia lihat begitu, dia marah besar. Keputusan yang salahnya, tahu nggak kenapa sampai dia jadi bermasalah? Karena masalahnya, satu dia benar lihat ini nggak boleh nonton najis. Tapi karena dia kesel sama anak-anak itu dia marah. Harusnya dia juga ada penguasaan. Waktu malam-malam dia sudah suruh anak-anak tidur semua. Toto dia diserang sama roh najis. Dia ngalamin masturbasi seperti dipersetubuhin tubuh dia. Dari berjalannya waktu malam itu, toto tiba-tiba perut dia membesar. Akhirnya dia jadi takut kayak orang hamil. Ke dokter lah dia. Waktu dia ke dokter, dicek sama dokter. Dilihat gak ada sama sekali benjolan. Diperiksa, di USG segala macam, pokoknya udah coba gak ada. Tapi dia pernah datang ke pelayanan. Dia datang, dia ingat tempat kita, dia datang. Waktu baru mau mulai, kita mau pelepasan, tiba-tiba Roh Kudus bilang begini sama Pak Ferdi. Usir roh masturbasi. Ternyata waktu dia marah sama anak-anak, roh najisnya transfer ke dia. Ya kan? Jadi dari marah, bukan karena dia mau. Sebenarnya positif kan dia marahnya karena kenapa kalian ini tempat rohani kok nonton kayak begituan. Dan di luar jam juga yang bukan jam pelayanan. Akhirnya singkat cerita, waktu dilayanin
Tuhan bilang usir roh masturbasi. Dia cerita kasusnya, oh ternyata celahnya waktu dia ambil keputusan marahnya itu salah, transfer ke dia. Abis dibatalin haknya, dia pulang. Puji Tuhan, seminggu kemudian dia telepon, kempes sendiri. Ya, nggak main-main loh. Ini sebenarnya nggak masuk akal semuanya. Tapi di dalam dunia pelayanan pelepasan ini kita ketemu macam-macam aneh-aneh. Jadi jangan sampai kita yang kejebak ya saudara-saudara. Jangan sampai kita terikat, oke? Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi pencabutan akar ini sangat penting karena sekali lagi gambar, tolong Yudi pohon. Bukan. Coba gambar yang ada 2 laki kacamata. Ya, lihat ya. Dulu ada api Roh Kudus ya. Kita baru mengenal Tuhan on fire, Roh Kudus hadir dalam kita. Tapi sudah ada warisan nih. Ada roh jahat. Tapi ketika roh jahat itu mulai minta makan terus, dikasih makan terus. Lihat, rumah roh jahat makin besar, api Tuhan makin kecil. Ini bahaya loh, roh jahat yang menguasain. Nah, ini saya ambil kesimpulan, saya tanya sama saudara. Roh di dalam saudara besar gak? Yakin? Yakin? Firman Tuhan bilang kan, roh di dalamku lebih besar daripada ada roh di dunia ini. Roh kita kecil, roh Allah besar. Pertanyaannya, betul gak roh Allah besar di dalam kita? Bagaimana kalau begini? Kalian punya api Roh Kudus, kalian akan kasih makan dosa lebih banyak. Roh mana yang lebih besar? 1 kali 24 jam, 1 kali 24 jam, 2 jam kita diam di dalam hadirat Tuhan. 22 jamnya kita kasih makan dosa. Roh mana yang paling besar? Roh dosa. Dari 6 tahun sampai sekarang usia kita, pertanyaan diri kita masing-masing, roh Tuhan yang lebih besar atau roh jahat yang kita kasih makan? Ya, saya tidak mau menghakimi, saya pun juga lagi proses. Kayak cuman mau waspada aja, kalian waspada. Jangan pernah bilang roh Allah lebih besar. Pertanyaan, betul nggak kapasitas roh Allah dikasih besar di dalam kita tanpa ada pertobatan? Mungkin nggak? Nggak mungkin, nggak mungkin. Harusnya kita ketika kita udah dilepaskan, jangan kasih makan dosa lagi. Jangan santai-santai loh, rumah roh jahat lebih besar loh. Kita pikir kita aktivitas masuk dalam pelayanan, tapi roh Allah sebenarnya udah redup di dalam kita. Karena seharian kita kasih makan roh jahat terus. Ingat, lawan kita gak kelihatan, tapi dia bisa ngacak hidup kita. Bisa ngerusak hidup kita. Jangan main-main. Amin. Oke, gambar satu yang cuman api Yudi. Yang cuman api, gak ada gambar rumah. Yang terakhir kalau gak salah. Ya, jadi kalau kita mau pastiin api kita besar, kita semua sudah dibaptis di sini, ya, dibaptis selam ya. Baptis itu selam, baptiso artinya diselamkan. Percik itu rantiso, kalau orang dirantis belum pernah diselam, artinya belum pernah dibaptis, ya. Jadi kalau orang tanya, saya sudah dibaptis selam, selam itu baptiso, masuk ke dalam satu cairan, artinya kita dibaptis, mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Amin. Pertanyaannya, ketika kita mau masuk baptisan, makanya kita di sini kalau orang mau baptis, orang tua jangan sembarangan juga kasih anak masih kecil juga udah suruh baptis. Ya baru 12, 13 pemahamannya sudah belum tentang pertobatan. Kalau mereka benar-benar sudah bertobat, baru ada tanggung jawab karena baptisan itu tanggung jawab pertobatan loh. Kita kalau masuk pelayanan, kita tanya nih, baptis umur berapa? 17, oke 17. Tapi perlihatan kita ke sini 17 ke sini kok main dukun terus. Di mana pertobatannya? Dia nggak ngerti cara ngisi tanggung jawabnya. Jangan sampai Tuhan pernah bilang begini, basah tanpa kuasa. Harusnya basah berkualitas, habis kita dibaptis iman kita naik ke gunungnya Tuhan. Nah kalau sampai kita dibaptis, masih jatuh dalam perzinahan, baptis, masih dalam kawin cerai, baptis, masih bikin dosa. Pertanyaannya betul nggak baptis itu? Baptis itu pertobatan loh. Ada orang datang waktu itu ke sini, saya mau dibaptis, tujuannya? Saya tanya gitu. Saya mau nikah nggak ada surat, pergi aja ke tempat lain. Baptisnya main-main.
sembarangan ya. Ini sakramen loh, sakramen baptisan. Jangan main-main sama sakramen baptisan. Kita sudah menyerahkan diri kita, ada komitmen, ada perjanjian sama Tuhan. Ingat loh, baptisan itu sakramen, ada perjanjian. Lihat kayak pernikahan ada perjanjian, betul nggak? Ya, juga sakramen baptisan. Ini ada perjanjian nggak? Surga terlibat loh. Satu lagi apa? Perjamuan. Perjamuan ini juga ada perjanjian sama Tuhan ketika kita angkat dalam posisi pertobatan. Makanya dibilangkan kalau tangan yang berdarah jangan angkat. Orang yang hidup masih dalam dosa bukan berarti enggak, makanya bertobat. Setiap kita angkat perjamuan, berusahalah bilang bertobat, Tuhan kalau hari ini kita ada dosa, beresin supaya itu menjadi aktif, jadi kuasa. Ya, baptisan, pernikahan, perjamuan kudus, ini sakramen, surga terlibat. Jangan main-main. Oke, kita lanjutin ya. Jadi kuncinya satu, saya cuma mau bilang, misalnya kayak salah satu sakramen, coba baca di 1 Korintus 7 ayat 11. 1 Korintus 7 ayat 11. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ya, atau sebaliknya ya, bukan cuma suami tapi istri ya. Jadi tidak ada kata perceraian di dalam Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, jemaat chosen kuat-kuat, tidak ada yang seperti itu. Dan anak-anak muda kalau masuk rumah tangga jangan kawin asal lihat cowok cakep langsung dikawinin, jangan. Tapi jangan sampai nanti lebih banyak air mata kalian kalau masuk dalam pernikahan. Ya, karena tidak ada kata mundur. Lanjut lagi Lukas 16 ayat 18. Lukas 16 ayat 18, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Dua-duanya zina, jadi tetap aja nggak ada kata perceraian ya. Jadi jangan dolak-dalik ngomong, tapi di sini nggak ada tapi. Pada dasarnya Tuhan tidak mengizinkan cerai gitu aja, oke? Sekarang kita masuk yang keempat, lingkungan. Ini saya lihat jam udah lewat, tapi masih kuat sedikit? Amin. Oke, lingkungan. Lingkungannya juga bermasalah. Jadi satu, fondasi kita harus kuat dengan firman. Kedua, kutuk harus diberesin. Ketiga, kita harus masuk dalam pencabutan akar. Dan keempat, supaya terjadi terobosan, bukan cuma di diri kita. Kalau kita punya rumah, kita juga harus dibersihkan rumahnya. Kalau ada barang-barang tumpas yang bisa menghalangi kita untuk terobos rohani, bermasalah. Ya, banyak orang yang beli rumah, tapi rumah itu udah pernah ditanam-tanam. Ada apa? Ketika kita mau berdoa dibikin tidur, ketika kita mau berdoa bikin macam-macam. Ya, sampai ada orang banyak ya kasih kesaksian ya baru-baru ini. Toto ada roh jahat juga bisa mencabik-cabik bajunya, bisa bikin nyata di dalam dunia nyata, bikin ulah di lingkungannya. Intinya satu, dia bikin takut kita supaya dia bisa masuk. Dari takut aja udah bisa masuk kok. Maka jangan nonton film horor ya. Itu salah satu loh, ketika kita wah kaget, masuk loh takut loh. Ya, akhirnya kita tiap gelap-gelap dikit takut gue takut temenin gue Tapi anehnya kalau lagi pacaran gak takut gelap-gelap. Malah nyare. Hati-hati ya. Giliran pacaran cari tempat gelap-gelap. Mau ada roh jahat kek, mau ada Dracula kek. Yang penting gue happy. Ya, jangan ya. Jangan sampai kegelapan membuat kita terhilang. Amin. Oke, jadi kita lihat coba salah satunya kenapa kita harus ada pembersihan lingkungan di Yosua 7 ayat 12. Ini yang terakhir saya singkat, sebentar lagi habis. Yosua 7 ayat 12, sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya, mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Ya, musuh itu barang kuasa. Itu di mana ya dia? Barang tumpas khusus ditumpas. Kalau kamu tidak menumpas, kamu pun berikut ditumpas. Saya lupa tadi ayatnya. Ulangan 7 ayat. Oke. Ulangan 7 ayat 25. Saya lupa catat. Ulangan 7 ayat 25, patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis, perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri, Ya. supaya jangan engkau terjerat karenanya,
sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ya, tapi ada satu firman yang barang tumpas itu khusus ditumpas, kalau kamu tidak menumpas kamu pun berikut ditumpas. Jadi kalau ada barang-barang tumpas, misalnya contohnya ayat 26, coba lanjutin. Ulangan 7 ayat 26, dan itu janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, Kekejian masuk dalam rumahmu ya, ini barang-barang tumpas terus sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. engkau ditumpas terus. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan Ya. keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Khusus dimusnahkan. Kalau kita sayang-sayang sama barang tumpas, silakan nikmatin roh jahat dan kalian semua dimusnahkan. Ya, jadi nggak main-main. Contohnya saya cuma ambil sedikit contoh. Misalnya kalau di rumah kita ada barang-barang pusaka yang pernah dimakan darah atau pernah dipakai untuk kejahatan, kita masuk di rumah, masuknya roh kekerasan. Jangan sampai juga jadi bermasalah. Ada salah satu agama kepercayaan ya, di mana ketika dia menyembah patung itu bawa perpecahan ya. Kalau kita lihat misalnya dari Konghucu, dewa perang itu Quan Kong, itu bawa dua roh, perpecahan atau keributan. Makanya dia dewa perang, dia perang mulu. Kalau ada patung di rumah, akhirnya kita jadi perang mulu, ribut mulu. Dan dia bawa perpecahan rumah tangga. Dewa Kuan Im itu saya baru tahu ternyata dia bukan cewek, tapi kayak cewek bentuknya. Tapi dia sebenarnya cowok ya. Dewa Kuan Im itu bawa roh najis. Nah kita nggak mau ada roh najis, tapi ketika kita piara tuh patung di dalam rumah, roh najis ada rumah kita. Jangan kaget anak kita jadi senang pornografi. Itu harus disingkirkan. Kenapa? Itu musuh-musuh Tuhan, itu barang tumpas. Ya, jadi ketika kita diberesin, lingkungan harus diberesin supaya apa? Supaya kondusif ketika kita ngundang roh Allah, rumah ini jadi mesbah doa. Makanya kita tolak kalau orang ngajak pembersihan rumah, Pak doain rumah saya dong, ruko saya biar laku. Kalau dia nggak tinggal di situ ngapain kita doain? Kita doain kalau orangnya tinggal di situ supaya apa? Tujuannya supaya jadi mesbah doa. Bukan untuk dijual, kalau dijual ya kita doa aja. Ya, kita cuma cukup doa. Banyak orang mau pakai untuk sarana pembersihan cuma untuk dia punya keuangan. Akhirnya pakainya salah-salah juga. Bukan berarti nggak boleh. Ya, kalau memang ada kuasa gelap, kadang Tuhan izinin untuk dipatahkan. Memang itu dia bisa jadi berkat untuk yang lain. Tapi jangan sampai tujuannya, gue mau jual tapi tetap aja untuk menikmati diri sendiri atau hal-hal lain. Ya, jadi barang tumpas khusus ditumpas, kalau kamu tidak menumpas, kamu pun bermasalah ikut ditumpas, jangan main-main. Makanya salah satunya di Wahyu 12 ayat 9 yang terakhir. Wahyu 12 ayat 9, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, jadi siapa yang punya naga di rumah, ya, kalau kalian tidak singkirkan, itu barang tumpas, bermasalah loh. Lagi hidup sama iblis, udah tahu bapak iblis bapak pembinasa, ya. Dia kejam, dia nggak peduli, dia ngajak semua orang untuk supaya terhilang, ikut sama-sama dia masuk neraka. Terakhir saya lupa satu, jadi coba lihat di Yesaya 57 ayat 8, tapi nggak semua dibaca, saya cuman kasih gambar sedikit, coba dibaca. Yesaya 57 ayat 8, engkau telah menaruh lambang berhalamu di ambang pintu masuk rumahmu. Ya, ambang pintu, biasanya ada agama tertentu, orang-orang tertentu, orang Kristen ngaku Kristen, tapi taruh salib karena dia bilang buat apa nih kok banyak banget salib ya sampai depan WC, depan ini kamar. Dia bilang biar roh jahat gak lewat di situ. Salah besar. Salib itu tidak bisa mengusir kuasa kegelapan, tapi salib itu ada di rumah kita supaya orang lihat, oh benar dia pengikut Kristus. Bukan karena ngusir setan. Setan gak takut sama salibnya, tapi karya salibnya dia takut. Jadi nggak main-main. Jadi makanya kalau kita taruh, wah kalau gue taruh salib di sini atau minyak urapan di sini, roh jahat nggak bisa lewat. Enggak juga. Ya, minyak urapan kalau kita pakai di tempat yang salah, gue mau ke dukun tapi gue pakai minyak urapan. Nggak ada kuasa. Nggak ada kuasa. Banyak orang pikir gitu, gue kan udah tutup bungkus, gue nggak percaya, tapi gue nganterin temen gue. Kamu ke dukun aja udah tahu itu kekejian bagi Tuhan. Masih pergi ke sana. Nggak boleh ya. Oke. Jadi kalau misalnya juga berkaitan sama ya, orang mati, kubur kita berdoa, masih orang-orang udah mati kita berdoa. Orang Kristen tidak percaya seperti itu. Kalau dia sudah meninggal, rohnya sudah bersama Tuhan. Kalau kita doa situ berarti kita doa sama kuasa kegelapan.
Jangan kaget, apa yang diwarisin roh jahat yang di dalam kubur itu bisa pindah ke kita. Ya, kalau kita mau doain orangnya lagi hidup, jangan saat udah mati. Jadi kalau sekarang kita semua di sini, kalau kita mau merawat orang tua, saudara kita siapapun, rawatlah saat dia lagi hidup. Jangan waktu udah meninggal dikasih jas, dikasih semua sepatu yang bagus. Tapi waktu lagi hidupnya boro-boro, dia pakai sendal juga nggak dibeliin sepatu. Pas udah mati doang dibeliin sepatu. Menakutkan nggak? Ya, abis itu didoain, dipakein bunga 7 rupa segala macam, didoa-doain sampai 100 hari, 1000 hari. Hati-hati saudara, itu jebakan iblis semua. Kalau sudah selesai, selesai. Ya, doakan saat mereka lagi hidup supaya mereka selamat. Jangan saat mereka mati baru didoakan supaya selamat, itu aneh. Amin? Amin. Oke, saya ucap syukur saya bisa jelaskan semaksimalnya, tapi saya minta biar kira-kira teman-teman punya gambaran, kita nggak boleh sembarangan hidup ya. Kita harus benar-benar mengerti firman Tuhan dan kita harus juga melakukan sesuai kehendak Tuhan. Jangan sampai firman itu kita pakai yang salah. Kita harus punya hubungan intim sama Tuhan supaya kita tidak dijebak sama kuasa kegelapan. Amin. Oke, yuk kita masuk dalam doa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau telah menyampaikan apa yang Kau mau sampaikan kepada jemaat di tempat ini. Tuhan, hamba berdoa biar kami semua Tuhan boleh diubah Tuhan. Engkau telah memerdekakan kami, ajar kami untuk mempertanggungjawabkan setiap kemerdekaan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami membuka jalur-jalur baru Tuhan untuk kuasa kegelapan menguasai kami. Ampuni di dalam nama Yesus Kristus. Ampuni kami Tuhan kalau banyak sekali dosa yang kami masih lakukan sepanjang hidup kami ini Tuhan. Kami minta ampun di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus tolong kami, mampukan kami untuk menggenapi setiap nasar kami di hadapan-Mu Tuhan. Apa yang menjadi komitmen, apa yang menjadi sakramen di dalam kerajaan-Mu Tuhan yang telah kami janjikan Tuhan. Biar kami boleh genapi dengan tuntunan roh-Mu Tuhan. Kami butuh roh-Mu Tuhan, tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat ini. Tuhan, hamba kembalikan mimbar ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Materaikan apa yang telah dicapai mulai doa pada siang hari ini. Materaikan semua itu tertanam di dalam loh hati jemaat-Mu di tempat ini maupun yang mendengar siaran ini. Tuhan, materaikan semuanya dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.